Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat jumpa kembali dengan Ibu Ade Imelda Primayanti pada mata kuliah studi ilmu Al-Quran dan Hadis. Hari ini pertemuan kita pada sesi pertama ini membahas tentang Al-Quran dan Hadis. Ada tiga, yaitu Wahyu, Al-Quran, dan Hadis. Sebelum kita memulai perkuliahan, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya sudah membuka e-learningnya? Ya, silakan untuk melakukan absensi untuk di web pertama, untuk sesi pertama ini. Untuk sesi pertama ini, Sudah. di modul pertama itu, modul 1, itu judulnya sumber utama dalam agama Islam. Jadi dalam modul 1 ini, kompetensi dasar yang akan kalian capai setelah mengikuti perkuliahan pada sesi pertama itu ada 2 capaian pembelajaran khusus, yaitu mengetahui perbedaan wahyu, Al-Quran dan Hadis, dan mengenal Al-Quran. Sudah dapat modulnya semua kan? Sudah, Ibu. Oke. Kegiatan belajar pertama yaitu wahyu, Al-Quran, dan Hadis. Jadi wahyu merupakan serapan dari bahasa Arab wahayahi wahyan, yang artinya isyarat atau petunjuk. Nah, pengertian wahyu dalam Al-Quran ini dijelaskan salah satunya dalam surat Al-Qasas ayat 7, kemudian surat An-Nahl ayat 68, surat Maryam ayat 11, Al-An'am ayat 21, dan Al-Anfal. Jadi seringkasnya pengertian wahyu dalam Al-Quran itu ilham yang Allah berikan kepada manusia, ya kan? Tapi kadang juga di dalam An-Nahl ayat 68, wahyu itu disebut juga dengan insting, bisa disebut dengan isyarat. Ada juga yang disebut wahyu itu adalah bisikan dari setan, ya, atau perintah yang Allah berikan kepada malaikat. Jadi ada berbagai macam pengertian wahyu dalam Al-Quran. Ini harus kalian cermati apa perbedaan wahyu dari beberapa isyarat pengertian wahyu dalam Al-Quran ini. Secara terminologi, wahyu adalah pengetahuan yang didapati seseorang pada dirinya dengan disertai keyakinan. Pengetahuan itu berasal dari Allah, baik dengan melalui perantara maupun tidak. Yang khususnya terutama yang berkaitan dengan ajaran agama. Nah, kemudian Al-Quran. Nah, secara terminologi pengertian Al-Quran yaitu qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya mengumpulkan atau menghimpun. Ya, kalau dalam istilahnya dalam Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang tertulis di mushaf, yang mana membacanya merupakan suatu ibadah. Ini pengertian Al-Quran secara istilah. Isi kandungan Al-Quran ini sangat lengkap. Dia tidak hanya menjelaskan tentang akidah, ada juga ibadah, akhlak, syariat, janji dan ancaman, kisah, ilmu pengetahuan. Semua aspek kehidupan itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi yang kalian harus pahami, Al-Quran itu bukan ensiklopedia yang semuanya ada. Karena Allah menuntut kita untuk berpikir, ya. Jadi ada beberapa yang dijelaskan oleh Allah secara jelas, tetapi ada yang perlu ditafsirkan kembali karena Allah memberikan kita akal pikiran. Kemudian hadis. Secara kebahasaan, hadis bermakna baru atau kebaruan dan sesuatu yang memiliki awal. Itu secara kebahasaan. Hadis didefinisikan sebagai
perkataan, perbuatan, persetujuan yang sifat yang diasosiasikan atau dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Jadi nama lain dari hadis adalah sunnah, naba, asar, dan khobar. Ya, jadi hadis itu adalah perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad. Nah, hadis memiliki bentuk berupa adanya sanad, ada matan, ada perawi. Jadi yang namanya hadis itu pasti ada sanadnya, ada matannya, ada perawinya. Nah, ini saling terhubungan. Ya, tidak mungkin ada sanad, tidak ada matan. Ya, begitulah selanjutnya. Nah, ini hadis memiliki bentuk, ya. Macam-macam hadis. Jadi hadis ini ada hadis qudsi, ada hadis marfu, ada hadis mauquf. Nah, yang mauquf ini ada mauquf marfu dan maqtu. Nah, sebelum saya ini masuk ke kegiatan belajar mengenal Al-Quran, ada yang mau ditanyakan tentang hadis tadi? Silakan. Ya, Mirza. Silakan, Mirza. Baik Bu, ini tadi sudah dijelaskan tentang hadis, bahwasannya hadis secara definisikan merupakan perkataan, perbuatan, persetujuan, dan sifat yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Di sini yang ingin saya tanyakan, mungkin sedikit penjelasan. Mungkin bisa dijelaskan kembali Bu tentang sanad, matan, dan rawi. Oh ya, tentang sanad, matan, perawi ya, sebagaimana saya jelaskan balik lagi tadi. Ya, Ibu. Mana? Ini ya. Jadi dalam hadis itu ada sanad, ada matan, ada perawi. Nah, siapa yang bisa menjelaskan tuh? Jadi hadis itu ada sanad, ada matan, ada perawi. Ya, silakan. Siapa ini? Saida. Oke, Saida, silakan Saida. Di sini terdapat sanad, matan, dan perawi. Nah, sanad itu ialah rangkaian orang yang meriwayatkan hadisnya. Jadi dia yang meriwayatkan hadisnya. Ya. Oke, rangkaiannya. Jadi rangkaian itu berarti si A, terus si B, terus C itu ya? Ya, hingga sampai kepada Nabi Muhammad. Sampai kepada Nabi Muhammad, oke. Terus? Sedangkan matan itu ialah isi atau teks hadisnya. Ya. Jadi isinya apa? Kemudian kalau perawi? Perawi itu orang yang menerima dan menyampaikan hadis kepada orang lain. Oke. Jadi setelah diterima, sampaikan kembali kepada orang lain gitu. Ya. Ada yang mau menambahkan yang lain? Tidak ada? Oke, Denny silakan. Mungkin mau menambahkan dari kakak tadi bahwa untuk sebuah hadis itu diperlukan sanad dan matan dan perawi, karena itu untuk menjaga keasliannya agar tidak ada campur tangan orang lain yang merubah, baik itu dari sejarahnya dari siapa, isinya itu apa, sampai siapa orang yang menyampaikannya. Maka dalam istilah hadis itu kan ada hadis hasan, hadis ada juga hadis sahih, atau hadis palsu. Iya, betul. Maka dari itu sanad, matan, dan perawi ini menjadi sangat penting untuk menjaga keaslian hadis hingga sampai saat ini gitu. Oke, betul. Mungkin itu aja sih Bu. Oke, terima kasih Denny. Gimana Mirza? Jangan nanti Mirza ya? Iya, Bu. Ya. Jadi Mirza, jadi sanad itu dalam hadis itu nggak boleh terputus.
Jadi dia urutannya sampai kepada Nabi Muhammad. Jadi salah satu kriteria itu kan ada kategori hadis sahih, hadis hasan. Nah, tingkatan paling tertinggi itu hadis sahih. Hadis sahih itu sanadnya tidak terputus. Bagaimana kita mengetahui tidak terputus? Salah satunya kita melihat orang ini lahir di zaman kapan, di tahun kapan, diperkirakan dia ketemu nggak dengan Nabi, itu dicek itu semua. Nah, kalau kira-kiranya misalnya dia lahir di tahun, misalnya aja ya, di tahun 2000. Nabi Muhammad lahir di tahun 1000. Nggak mungkin kan dia ketemu kan? Nah, itu akhirnya sanadnya terputus. Maka hadis itu tidak bisa dikategorikan hadis sahih maupun hadis hasan. Bisa dikategorikan hadis dhaif, ya. Jadi sanad itu rangkaian dari mulai yang menerimanya itu siapa yang pertama, kemudian dia menurunkan kepada siapa, terus dia menurunkan kepada siapa, dia menurunkan ke siapa, diurut nanti semuanya. Nah, matan itu adalah materinya. Materinya itu tidak boleh, materinya harus bagus. Tidak boleh menjelek-jelekkan. Nah, itu katanya hadis yang bagus itu ada matannya. Perawinya siapa? Nah, perawinya itu orang yang menerima. Misalnya suka menerima tuh dari Nasa'i. Nah, gitu. Kemudian siapa lagi? Aku mendengar Rasulullah, siapa itu? Nah, itu orang-orang yang mendengar atau melihat Nabi melakukan secara langsung. Itu namanya perawi. Hal ini harus kita pahami sebagaimana yang dijelaskan oleh si Denny untuk mengetahui kualitas, menjaga kualitas hadis ya Den. Menjaga kualitas hadis ini ya. Oke, terima kasih. Mirja, ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup Ibu. Oke. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke mengenal Al-Quran. Ini saya ada tadi kasus. Jadi ada 2 studi kasus. Nanti kalian dibuat kelompok. 2 kelompok. Kelompok pertama siapa yang mau jadi ketua kelompok? Rosi, Bu. Rosi, oke Rosi. Nanti silakan dibagi ya Ros. Langsung saja pakai chat karena kita online, nggak mungkin berjumpa ya kan. Nanti Rosi ngechat teman-temannya, kelompoknya siapa. Kelompok 2 siapa Ros? Karena Ros ini ketua kelas ini. Kak Anissa, silakan Kak Anissa. Iya, silakan Anissa. Saya bacakan tuh di kasus pertama, silakan dibaca untuk kelompok 1. Ini seorang siswa membaca kisah tentang ibu Nabi Musa alaihissalam yang mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menyusui Nabi Musa dan menghanyutkannya ke sungai. Ketika merasa khawatir terhadap keselamatannya. Jadi mendapatkan petunjuk. Petunjuk ini kan wahyu yang kita bahas di materi pertama tadi. Petunjuk tersebut disebut sebagai wahyu dalam Al-Quran. Ingat, dari beberapa pengertian wahyu yang saya jelaskan di slide pertama tadi. Siswa itu kemudian menyimpulkan bahwa ibu Nabi Musa adalah seorang nabi karena menerima wahyu. Nah, apakah kesimpulan siswa tersebut benar? Nah, ini silakan dicatat kelompok 1 untuk studi kasus pertama. Di screenshot boleh. Untuk kelompok 2, siapa tadi ketua kelompoknya, Ros? Kak Anissa, Ibu. Anissa, oke. Anissa mana, Nak? Ada, oke. Seorang siswa membaca bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai urutan surat serta ayat pertama dan terakhir diturunkan. Jadi ia menyimpulkan bahwa isi Al-Quran mungkin telah berubah. Nah, mungkin aja siswa cerdas kan berpikir demikian. Kalau orang berpikir ini berarti dia berpikir itu. Kalau diem aja berarti nggak berpikir. Nah, silakan kalian diskusikan untuk kelompok 2. Oke, saya kasih waktu 5 menit, silakan untuk mendiskusikan 2 studi kasus ini. Oke. Udah didapatkan jawabannya?
Tiap kelompok? Sudah, Ibu. Udah. Oke, dipersilakan kelompok pertama. Baik, izin menjawab untuk studi kasus pertama, yaitu seorang siswa yang membaca kisah tentang Nabi Musa yang mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menyusui Nabi Musa dan menghanyutkan ke sungai ketika merasa khawatir terhadap keselamatannya. Petunjuk tersebut disebut sebagai wahyu dalam Al-Quran. Siswa itu kemudian menyimpulkan bahwa ibu Nabi Musa adalah seorang nabi karena menerima wahyu dari Allah. Permasalahannya, apakah kesimpulan siswa tersebut benar? Ya, silakan. Menurut pendapat saya, kesimpulan siswa tersebut kurang tepat atau tidak tepat karena secara kebahasaan wahyu itu dapat berarti isyarat, petunjuk, ilham, atau pemberitahuan yang disampaikan secara cepat dan juga tersembunyi. Nah, dalam pengertian ini, wahyu juga dapat diterima oleh manusia biasa, bukan hanya oleh nabi atau rasul. Dalam kasus ini, wahyu yang diterima oleh ibu Nabi Musa berupa ilham atau petunjuk dari Allah untuk menyelamatkan anaknya. Wahyu tersebut tidak berisi ajaran syariat yang harus disampaikan kepada umat manusia. Oleh karena itu, ibu Nabi Musa juga tetap termasuk manusia biasa dan bukan seorang nabi. Yang berikutnya, sementara itu untuk wahyu yang mengandung ajaran agama dan juga syariat hanya diberikan kepada nabi dan juga rasul. Salah satu contohnya adalah Al-Quran, yaitu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam satu mushaf. Dan ketika membacanya itu bernilai ibadah. Oke. Coba ada tambahan dari anggota kelompok ROS? Dipersilakan. Jadi ROS tadi sudah menjelaskan berdasarkan hasil diskusinya dengan teman-teman satu kelompok bahwa apa yang dipikirkan oleh siswa itu kurang tepat karena menurut kelompoknya Rosi bahwa itu hanya sebagai isyarat, ya kan? Oke. Silakan, ada yang mau menambahkan? Saya sih sudah sepakat Bu kalau itu. Mungkin tidak ada yang ditambahkan. Oke. Kelompok 2? Oke, Bu. Izin menjawab studi kasus yang kedua. Seorang siswa membaca bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai urutan surat serta ayat yang pertama dan terakhir diturunkan. Ia kemudian menyimpulkan bahwa isi Al-Quran mungkin telah berubah. Kalau menurut saya, anggapan itu kurang tepat. Dikarenakan perbedaan pendapat di kalangan ulama itu cuma seputar urutan dan waktu turunnya ayat saja. Bukan masalah isi atau keautentikan, keaslian yang pasti Al-Quran itu tetap utuh, yaitu 114 surat dan 6.236 ayat. Dan sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sampai saat ini isinya selalu terjaga. Kalau kita lihat nama-nama dan sifat Al-Quran itu jelas banget fungsinya sebagai petunjuk buat kita semua, yaitu umat muslim. Makanya oleh karena itu sebagai umat Islam kita wajib untuk meyakini, menghormatinya, membacanya, memahaminya, dan yang paling terpenting yaitu mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai pedoman hidup kita. Oke. Jawaban dari saya, Ibu. Terima kasih. Oke. Ada tambahan dari teman kelompoknya? Silakan. Ya, Ibu, izin menambahkan untuk studi kasus 2. Ya, gimana? Siapa ini? Saya Juleha. Juleha, Oke, Bu. Juleha. Iya. Silakan Juleha.
Dari adanya perbedaan pendapat mengenai turunnya ayat-ayat dan surah, itu tidak mengubah kedudukan Al-Quran. Sebagaimana dalam kajian Ulumul Quran, urutan ayat dipandang sebagai ketetapan yang bersifat tetap. Sedangkan urutan surah memang menjadi bahan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Namun perbedaan tersebut itu hanya sistematika penyusunan mushaf. Jadi bukan isi Al-Qur'annya itu sendiri. Oke. Ya, dan Al-Quran juga sebagai kitab suci yang terjaga keasliannya karena wahyunya turun dari Allah dan diterima oleh Nabi Muhammad SAW secara bertahap, lalu dihimpun dengan dasar petunjuk yang diakui dalam tradisi Islam. Karena itu, adanya perbedaan pendapat tentang apakah urutan surah bersifat taufiki atau ijtihadi tidak berarti ada perubahan pada Al-Quran tersebut. Sekian Ibu, terima kasih. Bagus sekali. Terima kasih Juleha. Ada yang lain, Nak? Tidak ada? Terima kasih. Tadi 2 studi kasus kita. Ya. Ada 2 yang sudah kita diskusikan bersama. Siapa yang bisa menyimpulkan materi ini? Silakan. Ya, apa aja? Silakan. Coba saya mau dengar Mirza. Yang kamu pahami dari penyampaian materi Ibu dari awal sampai kegiatan tadi kasus apa? Yang baik Ibu. Jadi untuk kesimpulannya dari materi yang kita pahami, yang kita pelajari saat ini, baik dari kegiatan belajar 1 yaitu tentang wahyu, Quran dan hadis. Jadi kesimpulannya wahyu itu memiliki beberapa pengertian gini. Yang mana pengertian dalam Al-Quran terdapat pengertian dalam surat Al-Qasas ayat 7, bagaimana wahyu adalah ilham yang diberikan Allah kepada manusia. Atau surat Al-Nahl ayat 68, bagaimana wahyu adalah insting yang Allah berikan kepada hewan gitu. Dan seterusnya. Kemudian Al-Quran juga memiliki arti lain, yakni mengumpulkan atau menghimpun, yaitu mengumpulkan atau menghimpun hukum-hukum yang telah ditentukan, hukum-hukum Islam yang telah ditentukan menjadi satu untuk digunakan sebagai pedoman hidup manusia gitu ya. Oke, jadi intinya itu ya kan. Selanjutnya, coba saya mau mendengar siapa tadi? Nisa. Coba Denny dulu. Den. Suaranya masih mute, Den. Mohon izin Ibu, saya untuk memberikan kesimpulan apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Mungkin kalau Wahyu tadi udah teman yang lain, mungkin tadi saya di yang terakhir tentang perdebatan Al-Qur'an. Nah, di sini mungkin yang jadi yang saya dapatkan bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah lewat Nabi Muhammad yang dijaga keasliannya. Ini juga dituliskan dalam surat tersebut dan bukan hanya menjadi panduan kita bahwa Al-Quran juga akan terjaga dari segala bentuk perubahan, dan ini memang sudah dijamin dari sana. Maka perdebatan tentang perbedaan di masa lalu itu sebenarnya sudah lewat. Jadi kita cukup mengerti bahwa ini dari dulu udah terjadi gitu. Kita hanya bisa mengambil hikmah bahwa oh ya benar juga ya, ngapain kita memperdebatkan yang udah lewat lama banget gitu. Gitu. Mungkin itu aja sih Bu kalau yang saya dapatkan. Ada lagi? Coba Laila. Saya belum dengar suara Laila. Coba Laila. Oke, silakan Laila.
Jadi yang Laila dapatkan dari belajar materi ini, pertama sih kita lebih tahu di sanad dan hadis-hadis lainnya ya. Jadi kita harus tahu hadis-hadis kita yang kita pelajarin tadi itu harus jelas gitu. Jangan jangan dengar dari sini tapi kita nggak tahu itu apakah jelas hadisnya itu sanadnya benar atau tidak. Iya, gitu. betul. Kalian suka baca tulisan di media sosial. Nulis hadis blek. Kalian kan sudah ngikuti materi ini. Jadi ketika mendengar suatu hadis, jangan langsung ditelen. Dilihat sanadnya, matannya, perawinya. Bu, nggak ngerti aku, Bu. Maka jangan menerima suatu hadis yang tidak jelas. Media sosial itu tidak jelas. Maka kalau kalian mau tahu, lihat kitabnya. Misalnya ada orang nge-share suatu hadis. Tuh, bagus isi matannya itu ya kan. Mengajak kebaikan. Tapi dilihat dulu ini benar nggak, ini termasuk hadis soheka, hasankah, doibkah, ya kan, palsukah gitu. Sehingga kita terselamatkan dari menyiarkan hadis palsu, dapat dosa kita nak. Nah itu yang harus kalian pahami dari materi ini. Ada lagi satu lagi nak. Kalian pernah mendengar ada suatu kajian, dia tidak menerima hadis, cukup Al-Quran katanya. Cukup Al-Quran, pernah dengar kayak gitu? Tuh hati-hati itu. Cukup Al-Quran, kita tidak perlu hadis. Al-Quran itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Ngapain hadis kata itu manusia? Coba, tuh hati-hati. Jadi materi ini untuk memahami kalian bahwa sumber ajaran Islam itu yang pertama adalah Al-Quran. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, Al-Quran itu bukan ensiklopedia, bukan Mbak Google. Mbak Google nulis A aja ada artinya ya Den. Dan ini nulis A, langsung tuh muncul, nggak usah chat GPT aja. Apa arti A? Muncul kata dia. Nah Al-Quran tidak seperti itu. Jadi Al-Quran itu ada yang dijelaskan secara apa? Qot'i, ya kan? Secara jelas, ada secara zonni. Kenapa? Agar manusia itu berpikir. Kalau misalnya Al-Quran itu pakum, absolut, waduh, kita tuh nanti seperti robot jadinya. Dan Allah tidak menghendaki demikian. Maka Allah memberikan akal pikiran kepada kita untuk berpikir. Maka ada beberapa hal yang tidak dijelaskan oleh Allah secara terperinci. Oke? Sudah habis waktunya ya. Yang lain sudah absensi? Jangan lupa absensi di learning ya. Ada beberapa tugas kalian. Saya jelaskan dulu. Ini kalian kumpulkan di e-learning di tugas pertama, sudah saya tulis di sana. Jadi ada 2 tugas, adalah yang pertama membuat peta konsep modul yang sudah saya contohkan bentuknya tadi. Nah, mana tadi? Nah, seperti ini. Buat peta konsep seperti ini. Mulai dari wahyu. Ya, dia berakar, berurat, berakar, berekor, beranting, nah gitulah namanya peta konsep. Belajar membuat peta konsep. Yang kedua, mengerjakan tes formatif modul 1. Jadi di modul 1 itu ada tes formatif, dan karena kegiatan belajarnya ada 2 kan. Jadi tes formatif kegiatan belajar 1 dan tes formatif kegiatan belajar 2. Itu silakan dikerjakan. Tulis soalnya saja terus jawabannya. Ditulis di Word, kemudian di PDF-kan, jangan lupa dikumpulkan di kolom bagian tugas 1. Ya, biasa waktunya 1 minggu. Nanti saya untuk memberikan penilaian untuk tugas 1 ya. Terima kasih semua. Mohon maaf kalau Ibu ada kekurangan. Sampai jumpa lagi pada web berikutnya.
Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih ya.